Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Kak. Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan belajar lagu terlebih dahulu, yaitu lagu Hanya Untuk Tuhan. Teman-teman boleh sambil mengikutinya ya. Cinta yang
Baiklah, sekian latihan lagu kita. Semoga teman-teman nanti dapat mengikutinya. Sekali lagi, aku sapa ya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Keadaan saat ini mungkin membatasi pertemuan dan ibadah kita. Namun, justru kondisi sekarang yang kita ratapi menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu meratapinya dengan penderitaan atas dosa kita. Dan Yesus mengalami itu dengan sendiri. Sementara kita mengalami kondisi yang sulit ini dengan penyertaan kasih Allah yang terus dalam hidup kita. Ibadah Paskah kita hari ini yang mengangkat tema kasih yang menyelamatkan akan mengingatkan kita kembali tentang Yesus yang rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang akan dilayani oleh Bang Jupa Haloho. Selamat melayani, Bang. Sebelum kita memasuki ibadah kita, dihimbau kepada teman-teman semua agar mengaktifkan kamera kita dan menonaktifkan suaranya agar ibadah kita berjalan dengan hikmat. Saat ini kita akan mendengarkan Tonga dari PIK SMA Negeri 4 Medan. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua dan selamat beribadah. Terima kasih dan shalom. Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Moses. Saya berasal dari PA Pelita Hidup SMA Negeri 5 Medan kelas 11. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat Paskah dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Perkenalkan, namaku Teresa dari BMK Agape SMA Negeri 12. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah dan juga selamat melayani untuk teman-teman yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semua, nama saya Satrio Alexander Siregar, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Medan, PA Bukit Sion. Saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah untuk kita semua. Shalom semua, perkenalkan nama saya Natalia Silitonga, kelas 12 dari SMA Negeri 12 Medan. Saya pengurus siswa Medan. Saya mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah. Dan saya juga tidak lupa untuk tetap mengajak teman-teman untuk bergabung dan setia untuk mengikuti PMS yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Terima kasih, shalom. terima kasih kepada teman-teman Ketua PA yang telah menyampaikan ucapan selamat Paskah. Saat ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan, hingga boleh pada siang hari ini kami dapat mengikuti ibadah Paskah Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami Tuhan, berkati setiap jaringan yang kami pakai ya Bapa, di rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing. Begitu juga dengan pelayan-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang melayani, kiranya Engkaulah yang memberikan urapan Roh Kudus Tuhan di hati setiap pelayan ya Bapa.
Untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau juga urapi ya Tuhan, agar firman-Mu tersampaikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk setiap pendengar firman-Mu ya Bapa, biarlah boleh firman-Mu bukan hanya saja didengar, namun teraplikasikan ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkanlah segala dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu ya Bapa sepanjang segala abad. Amin. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Sebab Engkau hidup ya Tuhan, aku tak gentar. Kita berikan pujian syukur kita kepada Tuhan, kita bernyanyi sebab Dia hidup. Membangkitkan Dia. Sekarang Yesus hidup. Kita tidak lagi mati karena dosa-dosa kita. Ketika Kristus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan oleh-Nya. Mari dengan hati gembira kita rayakan kebangkitan Yesus. Yesus rayakan. Pembacaan firman Tuhan di ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita boleh membacanya secara bergantian dan saya akan membaca yang pertama. Perumpamaan tentang anak yang hilang.
Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Saat ini, mari sejenak kita merenungkan kembali. Bagaimana hidup kita telah memaknai penderitaan Yesus dari dihakimi dengan tidak adil, dicambuk, dimahkotai duri, memikul, hingga terpaku di kayu salib. Sampai ia pun mengatakan, sudah selesai. Semuanya semata-mata ia lakukan hanya untuk menebus dosa kita.
Seharusnya kita yang terpaku di kayu salib, tetapi Ia menggantikan kita. Sekarang kita ada di sini. Kita telah ditebus. Kita selamat dari murka Allah. Mari dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita kepada Allah, segala perbuatan yang menyakiti hati Allah. Terbukalah di hadapan Tuhan, ungkapkanlah rasa penyesalan kita. Karena Allah kita pun Allah yang pengasih dan Allah yang pengampun. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Mari dengan hati yang tulus, kita meminta ampun kepada Tuhan kita yang agung melalui pujian sejauh timur dari barat. Ke dalam tubir laut. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
pengampunan-Mu Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Fromas Simatupang. Kepada kakak kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Halo semuanya, kakak abang dan teman-teman. Di sini aku mau berbagi sedikit mengenai perjalanan hidupku. Di SMA, aku mengikuti organisasi kerohanian namanya BMK Agave, dan di luar sekolah aku juga mengikuti organisasi Persisten Medan, yaitu ini, tempat ini. Dan di luar dari itu aku juga terlibat dalam kelompok kecil. Nah, dulu ketika aku bersekolah, aku sangat suka untuk mencontek setiap kali ujian. Aku suka memberikan jawaban kepada temanku, begitu juga temanku memberikan jawabannya kepada aku. Aku merasa itu bukanlah hal yang salah ya, karena kami semua melakukannya, dan aku juga selalu melakukannya di setiap kali aku ujian. Jadi itu udah wajar untuk kami gitu. Tapi setelah aku terlibat dalam kelompok kecil, aku menyadari bahwa apa yang kulakukan itu, bahwa mencontek itu adalah hal yang salah. Dan aku pun menyadari aku perlu untuk berintegritas dalam studiku. Jadi, aku memulai untuk berkomitmen nggak mencontek di 5 mata pelajaran di awal aku semester kelas 1, ujian semester di kelas 10. Dan puji Tuhan, aku bisa melaluinya. Aku berhasil, aku nggak mencontek di 5 mata pelajaran itu. Dan setelah semester 2 kelas 10 sampai aku kelas 12, aku berhasil nggak mencontek di semua mata pelajaran dan aku bisa melaluinya. Tapi di balik itu tentunya nggak semudah ketika aku berbicara sekarang. Banyak kesulitan yang kualami. Di awal-awal aku merasa sangat sulit karena aku sebelumnya nggak pernah melakukannya. Karena biasanya aku selalu mencontek, tapi kali ini aku harus mengandalkan kemampuanku sendiri. Aku sebenarnya takut akan dijauhi teman-temanku karena aku nggak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Aku takut nilaiku akan jelek karena aku nggak mencontek. Aku takut aku berbeda dari teman-temanku yang lain. Dan aku juga takut orang itu akan menjauhi aku karena aku nggak memberi jawabanku kepada mereka. Dan pada kenyataannya, apa yang kutakutkan itu benar. Teman-temanku nggak suka sama aku, bahkan mereka mempunyai sebutan untukku. Mereka memanggil aku si manusia tembok. Karena katanya setiap kali mereka panggil aku di ujian itu, aku nggak pernah melihat ke mereka. Aku nggak pernah melihat ke kiri, ke kanan. Aku hanya fokus sama ujianku.
Mereka juga sering menyindir-nyindir aku saat mereka bercanda, dan itu dikatakan langsung di depanku gitu. Aku sebenarnya sedih, aku takut gitu kan. Cuman nggak apa-apa, aku pun memiliki teman kelompok yang bisa sama-sama berjuang dalam integritas ini gitu. Dan aku pun tahu kalau apa yang kulakukan ini benar, dan pasti Tuhan yang menolong aku untuk melalui semua. Dan hal yang kusyukuri adalah ketika aku kelas 12, ada pengakuan dari kedua orang temanku, teman dekatku. Mereka bilang kalau mereka ingin berintegritas sama seperti aku, dan mereka berhasil melakukannya. Aku senang, tapi aku menyadari bahwa mereka bukan melihat aku, bukan karena aku gitu. Tapi pasti mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Semua itu pasti karena pekerjaan Tuhan. Dan sejak SMP, aku itu udah tinggal jauh dari orang tuaku. Aku ngekos karena sekolahku itu jauh dari rumahku. Gimana anak kos pada umumnya, begitulah aku yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya gitu. Tapi setelah aku SMA, aku tinggal sama kakakku di Medan ini. Dan semua kebebasan itu berubah gitu. Sekarang kakakku lah yang mengontrol aku. Ketika aku ada di luar rumah, aku harus laporan. Ketika aku mengikuti organisasi atau apapun itu di luar rumah, aku harus ngasih tahu sama kakakku, dan aku harus minta izin gitu. Dan aku nggak nyaman sama keadaan itu. Aku merasa tertekan. Jadi karena itu kami sering kali bertengkar di rumah. Aku juga sering melawan kakakku karena aku merasa kalau aku tahu apa yang benar, aku bisa melakukan apa yang benar gitu. Aku nggak perlu keputusan kakakku gitu. Tapi lagi-lagi setelah aku kelompok kecil, aku menyadari bahwa hal yang kulakukan itu sebenarnya salah gitu. Dan aku belajar untuk mengendalikan diriku. Aku belajar untuk mengasihi kakakku. Aku belajar untuk bersabar dan mengampuni kakakku. Walaupun sama kayak yang tadi, ini nggak gampang gitu. Aku juga berjuang untuk melakukannya, bahkan sering jatuh bangun. Dan aku pun menyadari aku melakukannya dengan Yesus yang selalu menolongku gitu. Yesus selalu berjalan di sampingku untuk menolongku melakukan hal-hal yang baik tadi. Dan seiring berjalannya waktu, aku merasa bahwa aku berjalan bersama Yesus. Aku melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kuambil, dalam setiap hal yang kulakukan. Dan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menolongku adalah kelompok kecil. Dan aku pun menyadari di kelompok kecil bahwa keselamatan yang kuterima itu semata-mata bukan karena aku, bukan karena apa yang kulakukan, bukan karena aku baik, tapi hanya karena kasih Tuhan yang ada untukku, dan hanya karena inisiatifnya saja aku bisa memperoleh keselamatan itu. Sekian cerita dari aku, semoga pun teman-teman bisa merasakan kasih Tuhan, bisa menyadari kasih Tuhan dalam hidup teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fromas yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Pujian kunaikkan, sembah kuberikan. Kau selamatkan hidupku Tuhan. Mari kita sampaikan penyembahan kita kepada Allah kita yang agung, kita bernyanyi oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu.
darahmu. Kepada Bang Jupa dipersilahkan. Mari teman-teman terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengaku di hadapan Tuhan seperti lagu kami tadi. Oleh kuasa darah Tuhan, hanya oleh kuasa darah Tuhan hidup kami bisa diubahkan. Kami bukan saja berubah secara lahiriah, tetapi secara batiniah kami bisa diubahkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami melihat bagaimana kehidupan kami di luar Kristus, maka hidup kami tidak bisa menang, selalu kalah terhadap pengaruh dosa. Tetapi ketika kami berada di dalam Yesus Kristus, maka kami bisa memperoleh kemenangan, kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Ya Tuhan, kami juga mengingat, ketika kami di luar Kristus, maka ketika kami tidak bisa mengasihi dengan tulus baik orang lain, kami selalu memperlakukan orang lain sebagai objek untuk kami miliki. Kami tidak pernah melihat orang lain sebagai ciptaan yang juga menyandang gambar dan rupa Allah. Kami tidak menghormati Engkau, Allah Pencipta. Tapi kami bersyukur ketika kami melihat di dalam Yesus Kristus, kami sekarang bisa mengasihi setiap orang. Kami berjuang dan kami mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang tidak pernah merasa bersalah, yang bahkan juga yang tidak pernah meminta maaf. Kami bisa mengampuni mereka. Kami bersyukur karena itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Dan pada hari ini kami sekali lagi ingin belajar melihat kepada kasih yang menyelamatkan. Kiranya ketika firman Tuhan kami bacakan dan firman Tuhan diuraikan, Roh Kudus Allah memberkati hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, supaya kami sama-sama paham. Dan tidak hanya paham, tetapi kami mau merespons panggilan Tuhan di dalam iman dan pertobatan. Dan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata di tengah dunia. Urapilah kami semua ya Tuhan. Urapi segala peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan. Kiranya demi kemuliaan Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Amin. Shalom sekali lagi bagi kita semua. Siapa? Ya, teman-teman yang terkasih, hari ini tema kita itu adalah kasih yang menyelamatkan. Dan saya mengajak kita membuka satu bagian firman dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sehingga supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mungkin kalian pernah mendengarkan istilah ini, yaitu istilah ghosting. Nah, sepanjang Maret yang lalu itu kata ghosting itu menjadi kata yang sangat yang viral di media sosial atau di dalam jagat internet Indonesia. Semua orang mempercakapkannya.
Karena kita tahu ada satu tokoh yang memunculkan gitu ya, melakukan tindakan ghosting itu. Nah, istilah itu mengacu kepada tindakan seseorang baik pria atau perempuan yang mendekati lawan jenisnya, kemudian akrab karena nyaman satu sama lain. Lalu tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan hubungan itu berakhir, ya kan? Laki-laki nggak bisa dihubungi, perempuannya nggak bisa dikontak, kemudian tiba-tiba Instagramnya diblok dan lain sebagainya. Ya kata orang gimana ya, kata orang itu ditinggal lagi sayang-sayangnya, ya kan? Sebenarnya sih perilaku ini sudah lama dikenal gitu ya. Ada yang menyebut itu sebagai PDKT, pernah dekat kemudian terlupakan, ya kan? Nah, ada yang menyebut hubungan itu sebagai hubungan tanpa status gitu, atau biasanya kita menjuluki orang-orang ini sebagai WPP, wanita penebar pesona, atau juga PPP, pria penebar pesona gitu ya. Nah teman-teman, kalau ditanya bagi sebagian orang ghosting ini salah nggak? Mereka bilang oh enggak lah. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang pelakunya gitu ya. Kalau kalian berada di kelompok yang tidak merasa ini tidak salah, mungkin kalian terbiasa melakukannya. Kenapa? Karena alasannya bahwa nggak masalah dong jika kenalan lalu kita coba mengenal dia. Ya ini kan masa gimana ya? Ya aku nggak kenal, terus kami kenal hanya melalui DM-DM-an, lalu kita merasa dekat, kita merasa aku bagianmu, kamu bagianku gitu. So apa yang salah? Lalu apa yang salah juga kalau aku meninggalkan dia karena merasa ternyata kita nggak cocok gitu. Itu lebih sakit kalau udah jadian diputusin. Lebih bagus begini, aman kan? Tapi kan ada lagi orang kalau misalnya gini, kalau dia korban ghosting, dia pasti bilang ghosting itu menyakitkan, ya kan? Dia akan bilang begini, kamu pikir yang kamu permainkan itu batu, yang kamu permainkan itu hati, kamu tahu nggak hati? Kamu pikir mudah bagiku untuk membuka diriku dan merasa nyaman denganmu? Susah tahu, aku berjuang payah. Setibanya aku udah lagi sayang sama kamu, kamu malah tinggalin aku. Kamu pikir aku ini apa? Ya kan? Mereka bilang, kamu pikir aku ini batu karang yang membelah pantai. Aku ini manusia. Aku merasa dengan hati, bukan dengan empela ayam. Ya, jadi banyak orang yang berkata bahwa itu salah, ini nggak salah begitu. Kalau kita berpikir ya, saya coba-coba cari gitu ya. Apa sih alasan orang melakukan ghosting? Nah, para psikolog mengatakan bahwa ghosting itu adalah cara termudah dan ternyaman untuk memutuskan suatu hubungan. Orang melakukan ghosting karena takut membuat komitmen lebih jauh dengan orang yang didekati. Bertemu dengan sosok lain yang lebih menarik sehingga meninggalkan. Atau ini adalah ghosting itu terjadi karena mungkin ada laki-laki atau perempuan yang nggak tahu nih cara mengkomunikasikan mengakhiri hubungan itu seperti apa, sehingga akhirnya mereka tiba-tiba kabur gitu ya. Mereka tidak peduli gitu. Tapi kalau teman-teman, kalau saya berpikir-pikir kenapa ya orang bisa melakukan ghosting? Kenapa orang mau melakukan PDKT gitu ya, pernah dekat kemudian terlupakan? Saya pikir alasannya karena hubungan itu sebenarnya terbangun tanpa kasih dan tanpa komitmen. Relasi itu hanya terbangun dengan kepura-puraan. Pura-pura memiliki kasih, pura-pura memiliki komitmen. Jadi semuanya itu ya sebenarnya tidak ada kasih gitu ya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat ya, bahwa kasih manusia itu sejak dari jatuh di dalam dosa, itu kasih manusia itu telah salah arah. Benarnya kalau kita melihat ghosting itu di dalam kacamata firman Tuhan, maka ghosting itu adalah bentuk kasih manusia yang tercemar oleh dosa. Manusia tidak bisa mengasihi dengan sempurna. Kasih manusia itu selalu menyimpang. Kasih manusia selalu salah arah. Teman-teman yang terkasih, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang ketiga dan keempat, itu adalah narasi tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Teman-teman coba perhatikan, ketika di Kejadian pasal yang kedua, waktu Adam memberi nama kepada hewan-hewan, dia bilang begini dalam hatinya, ya elah, hewan aja punya pasangan, masa gue jomblo gitu ya? Ya elah, kalau sekarang gini,
Truk aja gandengan, tahu aja ada isinya. Masa hatimu nggak ada isinya? Ya kan? Mungkin dia begitu. Tapi ketika dia tidur, lalu Allah menciptakan seorang perempuan dan menempatkan di sampingnya. Ketika dia tersadar, dia mengatakan begini, wow, ini nih, ini dia tulang dari tulangku, ini dia daging dari dagingku. Artinya apa? Ini nih yang cocok untukku. Coba langsung dia mengatakan, wah, dia langsung merasa hidupnya penuh sekali. Dia tidak ada lagi yang kurang, ya kan? Bahkan kalau kita membaca di situ dikatakan begini, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kata perempuan di dalam bahasa Ibrani itu adalah isha. Tetapi kata laki-laki itu adalah is. Jadi artinya begini, ketika si Adam memanggil si Hawa, maka dia akan mengatakan isha. Maka dia ingat, isha itu adalah bagianku, ish. Jadi setiap dia memperlakukan perempuan, maka dia akan memperlakukan seperti dirinya sendiri. Isha. Kalau dia marah kepada isha, maka dia tahu dia marah. Tapi itu adalah caranya. Tetapi coba perhatikan teman-teman. Ketika dia sudah di Kejadian pasal yang ketiga, ketika dia memakan buah pohon pengetahuan itu, dia mendengarkan derap langkah Tuhan di taman itu. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Lalu dia mengatakan, aku bersembunyi Tuhan. Apakah engkau memakan buah pohon yang larang ku makan? Teman-teman bukannya mengakui kesalahan dia, bilang apa? Ini. Isha ini. Kalau tadi pertama kali dia merasa hidupnya sudah lengkap sempurna dengan kehadiran Isha. Tapi begitu dia melakukan kesalahan, maka dia mengatakan, yang salah si Isha ini. Kenapa kau berikan dia? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu katanya yang persis. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia merasa begini, ini salah Tuhan. Kenapa nampakkan si Isa ini? Kalau enggak, aku enggak akan melakukannya. Nah, bisa bayangin? Pertama kali relasi itu adalah relasi yang I love you full, I love you to the moon. Tapi begitu ada dosa, maka I love you itu I hate you. Why did you come to my life? Maka itu yang dikatakan, mengapa engkau hadir di dalam hidupku? Tapi coba perhatikan juga. Lihat di pasal yang keempat, Kejadian pasal yang 4. Kalian tahu kan kisah kejadian si Adam dan si Kain dan Habel. Teman-teman yang terkasih, siapa yang menentukan persembahan siapa yang diterima oleh Allah? Allah sendiri. Tetapi Kain itu hatinya marah. Dia hatinya panas. Sampai-sampai Tuhan berkata di ayat yang ke-6, mengapa hatimu panas Habel, Kain? Kenapa hatimu panas? Tetapi akhirnya apa? Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia panggil adiknya, Habel, ayo kita pergi. Begitu di padang, dipukulnya kepalanya, mati. Bayangin, lihat ya, yang tadi, lihat alurnya. Ketika manusia sebelum jatuh di dalam dosa, manusia memperlakukan manusia, you are part of my life, ya kan? You and I are together, we are full. Tapi begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka dia berkata, why did you come on my life? Kenapa kau ada dalam hidupku? Kau beban dalam hidupku. Bukan saja menganggap dia menjadi beban, tetapi hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Kenapa kau jauh lebih baik daripada aku? Kenapa? Kenapa kamu ada? Kalau kamu tidak ada, semua kasih Papa itu ada sama aku. Kenapa kamu ada? Kenapa kau lahir, Dek? Kenapa, Dek? Maka mungkin kamu akan berkata, kenapa aku diciptakan hitam sedangkan kakakku putih? Kenapa rambutku bergelombang, nggak bisa diatur, kalau dibuka seperti wow, singa, ya kan? Tapi kenapa yang ini baik? Maka kita mulai iri. Tapi coba perhatikan, ada lagi yang lainnya. Ketika si Kain memukul Habel lalu mati, lalu tiba-tiba Allah bertanya, Kain, di mana adikmu? Lalu dia katakannya, aku tidak tahu.
Apakah aku penjaga adikku? Bukan saja dia menyalahkan kenapa orang itu hadir, bukan saja iri, tetapi juga emang gue pikirin. Ya aku gak tahu lah. Tuhan bukan tidak tahu, tetapi Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu Habel? Ia menjawab, aku tidak tahu. Emang gue pikirin. Apakah aku penjaga adikku? Teman-teman yang terkasih, itulah kasih manusia yang telah salah arah. Itulah kasih manusia. Kasih manusia tidak lagi diarahkan untuk Allah dan orang lain, melainkan semuanya dihisap kepadanya. Maka teman-teman, saya suka dengan ilustrasi ini. Kalau kata dosa itu bahasa Inggrisnya adalah sin. S-I-N. N itu di tengah. Jadi cara gampang untuk membuat dosa itu, mengerti dosa adalah, please remember this one. I in the center. S-I-N. I in the center. Nah ketika itu, maka teman-teman yang terkasih, kasih manusia semua ditarik ke dalam dirinya. Segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak peduli apakah yang kita lakukan itu menyakiti orang lain atau tidak. Kita tidak peduli apakah tindakan kita itu membuat orang lain trauma, kehilangan kepercayaan diri, dibayang-bayangi ketakutan, atau bahkan dia merasa hopeless dan menderita sepanjang hidupnya. Kita hanya peduli pada diri sendiri. Itulah yang membuat. Karena itu teman-teman yang terkasih, jangan menganggap remeh dengan ghosting. Ghosting itu adalah hanya satu cara, satu perilaku yang kita lakukan, yang semuanya itu menunjukkan bahwa hidup kita yang dipengaruhi oleh dosa. Dosa itu membuat kita tidak peduli apakah orang lain itu menderita. Kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu apakah dia menderita. Teman-teman yang terkasih, ada seorang anak laki-laki di tanah Yahudi, namanya Samuel. Ia adalah anak bungsu dari seorang pria kaya dan seorang pria yang terhormat di kampungnya. Suatu hari ia diajak seseorang untuk pergi ke kota yang jauh. Kata orang ini begini, di kota yang jauh itu segala kesenangan dunia ada. Di sini, di kampung ini kamu hanya melihat gandum, anggur. Lihatlah perempuan-perempuannya, semuanya hanya berjubah, lalu mereka menutup kepalanya. Tidak ada yang indah, itu membosankan guys. Dia mengatakan, Samuel, hidupmu itu terlalu membosankan. Tapi kalau kamu ikut denganku, kamu akan kubawa ke kota. Di kota itu kamu akan melihat lampunya menyala, musiknya bergema, perempuannya berpakaian mini. Segala kesenangan dunia kamu akan nikmati. Kota itu tidak pernah tidur. Kamu pasti akan menikmatinya. Lalu dia mengatakan, tapi aku tidak punya apa-apa. Lalu orang itu berkata, bukankah orang tuamu kaya? Mintalah bagianmu. Lalu teman-teman, pada waktu itu Samuel datang dengan ketakutan. Dia datang kepada bapaknya. Lalu dia bilang begini. Dia sambil tertunduk. Bolehkah aku menjual bagian harta yang akan kau wariskan kepadaku? Mendengar itu, ada seorang pamannya yang duduk bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba pamannya berkata begini, Samuel, apa yang kau katakan? Tidak boleh berkata demikian. Bapakmu masih hidup, bapakmu itu masih sehat. Apa kau mengharapkan bapakmu mati? Samuel, tidak boleh. Kalau aku mengadukanmu keadilan, maka kau akan dirajam mati. Apa yang ada bapakmu itu tidak baik, itu jahat, Samuel. Tiba-tiba Samuel karena diteriakin begitu, dia berkata gini, aku tidak peduli, aku hanya ingin warisan bagianku, aku mau menjualnya. Lalu tiba-tiba bapaknya datang. Kemana? Mengapa tanya? Bukankah selama ini aku hidup, semua yang aku miliki dapat kau miliki juga, dapat kau nikmati. Mengapa? Samuel yang tidak berani menatap wajah bapaknya karena tahu apa yang dimintanya salah. Dia berkata begini, Bapak, aku mau meninggalkan rumah ini. Aku ingin pergi ke kota. Aku mau melakukan apa yang aku ingin lakukan.
Lalu bapaknya berkata, Samuel, ini tempatmu, ini rumahmu. Kamu bisa lakukan apa saja di sini, di rumah ini, di hadapan Bapak. Tapi dia bilang begini, Pak, please, jangan tanya aku lagi, jangan paksa aku lagi. Pokoknya aku mau minta bagianku, aku mau menjualnya, dan aku mau katakan begini, kalau Bapak mau kasih itu sama aku, Bapak nggak perlu memikirkan aku lagi, anggap saja aku sudah mati, Pak. Jadi coret aku dalam kehidupanmu, dalam catatanmu, anggap aku sudah mati. Teman-teman yang terkasih, begitulah kasih manusia yang dipengaruhi oleh dosa. Kasih manusia itu begitu sangat selfish. Kita mungkin punya cerita lain terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap adik, terhadap kakak, terhadap paman, terhadap banyak orang. Kita punya cerita yang lain tapi sama. Yang kita penginkan adalah aku tidak mau peduli dengan semuanya itu. Yang aku pikirkan adalah aku mau pergi melakukan sesuatu yang aku inginkan. Dan itu gak masalah bagiku kalau kamu tidak menganggap aku ada. Teman-teman yang terkasih, itulah realita yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengharapkan kasih dari manusia, maka yang ada itu hanyalah sakit. Kita hanya akan kecewa, kita hanya akan merasa bahwa kalau kita berharap kepada manusia, maka itu hanya akan membuat kita menangis, dan menangis. Sekalipun itu adalah orang yang kita juluki sebagai orang yang peduli dengan kita, sekalipun kita juluki dia adalah para pendeta, sekalipun kita juluki itu adalah seorang yang rohaninya baik sekali, tetapi tetap saja ketika kita bergantung kepada kasih manusia, maka itu hanya akan membuat kita sakit, tersakiti dan menderita. Lalu kalau begitu bagaimana? Di manakah kita bisa menemukan kasih yang menyelamatkan itu? Di manakah kita bisa menemukan kasih yang tidak salah arah? Maka bacaan kita tadi mengatakan bahwa kasih itu ada di dalam Kristus. Dia mengatakan demikian, apa yang tadi saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kasih itu katanya. Bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi karena Allah telah mengasihi kita dan yang telah memberikan anaknya bagi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah itulah kasih yang tidak salah arah, itulah kasih yang tidak melenceng, itulah kasih yang sempurna, kasih yang utuh, dan kasih itu diekspresikan di dalam diri Yesus Kristus, pribadi Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang mengambil rupa manusia di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, dia mengatakan begini, dan inilah kasih Allah telah, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau dikatakan supaya kita hidup olehnya, berarti kita sedang mati dong. Supaya kita hidup olehnya. Memang kalau kita membaca di dalam surat ini, di dalam surat 1 Yohanes ini, maka kata hidup itu selalu mereverse kepada hidup yang kekal. Dan sehingga teman-teman yang terkasih, kata hidup itu berlawanan dengan kegelapan dan dengan maut. Dan kalau kita membaca baik-baik surat 1 Yohanes, maka kita melihat kegelapan dan maut itu berhubungan dengan ketiadaan kasih. Penulis surat Yohanes berkata begini, kalau kamu tidak memiliki kasih berarti kamu berada di dalam kegelapan. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya berarti ia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi teman-teman yang terkasih, seorang yang tidak mengasihi sesama manusia itu berada di dalam kegelapan dan tidak memiliki kasih Allah. Oleh karena itulah Allah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita yang tadi memiliki kasih yang salah arah itu memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan bagi kita. Teman-teman yang terkasih,
Kristus datang ke dalam dunia supaya kita memperoleh hidup, artinya supaya kita bisa mengasihi. Tetapi sayangnya sekali teman-teman yang terkasih, ironisnya kasih itu dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Memang teman-teman, ini dikatakan ironi karena apa? Tetapi ini adalah bukti kasih Allah. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Dia menyerahkan dirinya, bukan karena apa-apa yang kita miliki. Bahwa tidak ada satupun dari hidup kita ini yang layak dijadikan pertimbangan oleh Allah, sehingga Allah memberikan sesuatu kepada kita. Sebaliknya, Allah menunjukkan kasih kepada kita bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena apa yang kita lakukan kepada Allah, bukan karena kamu jadi pengurus, bukan karena kamu melayani di dalam ibadah-ibadah, tetapi karena apa yang tidak ada pada kita, tetapi ada pada Allah, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menunjukkan kasih kepada kita karena Allah sendiri yang telah menetapkan di dalam dirinya. Kalau tadi kita melihat kasih manusia itu, kita mengasihi karena apa? Karena ada sesuatu yang terjadi pada orang itu, karena apa yang orang itu lakukan kepada kita. Jadi selalu sifatnya adalah balas budi. Dan kalau itu dipakai oleh Allah, maka tak satu pun manusia yang akan memperoleh kasih Allah. Tetapi sebaliknya, karena manusia tidak bisa memberikan segala sesuatu kepada Allah, Allah sendiri di dalam dirinya telah menetapkan bahwa Dia akan menunjukkan kasih itu. Dan kasih itu adalah pengorbanan Yesus Kristus. Ketetapan itu terlihat dari perjalanan Yesus Kristus di tengah dunia. Teman-teman yang terkasih, sejak dari awal Yesus telah tahu bahwa dunia akan menolaknya. Sejak dari awal juga Ia tahu bahwa Ia harus mati di kayu salib. Dan Ia telah merencanakan sendiri kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, kalau memang kita membaca di dalam Yohanes atau membaca di dalam Lukas, maka kita melihat bahwa yang menyerahkan Yesus ke salib itu adalah Pilatus, adalah orang-orang Yahudi dan para imam kepala yang mempengaruhi Pilatus dalam mengambil keputusan. Atau juga mungkin orang mengatakan, oh yang melakukan itu adalah Yudas yang menyerahkan Yesus dengan 30 keping sikal perak. Kalau kita membacanya begitu, maka kita melihat bahwa kematian Yesus itu adalah kesalahan manusia. Tetapi bukan begitu teman-teman yang terkasih. Kalau nanti kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Petrus menyatakan bahwa gini, bahwa Allah telah menyerahkan sesuai dengan bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya menurut maksud dan rencana Allah. Jadi Yesus yang kamu salibkan memang benar tindakan manusia yang menyalibkan, tetapi bukan hanya tindakan manusia, tetapi karena Allah sendiri yang memilih jalan itu. Begitulah kasih. Begitulah kasih Allah. Itulah yang dikatakan this is love. Inilah kasih itu. Kasih yang tidak salah arah, tapi sebaliknya kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Kalau tadi kasih manusia itu selfish. Kasih manusia itu, kalau kasih manusia itu selfish, kasih Allah itu adalah selfless. Kalau kasih manusia itu meminta, meraup sebanyak-banyaknya, maka kasih Allah itu memberi, mencurahkan segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kembali kepada kisah Samuel. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang diinginkannya, ia pergi ke kota yang jauh. Tadi saya ceritakan bahwa ketika ia meminta hak warisnya, ia berkata kepada bapaknya agar tidak mempedulikannya dan menganggapnya mati. Akan tetapi sang bapak tidak bisa melupakannya. Sang bapak tidak bisa tidak memikirkannya. Ia selalu menantikan anaknya pulang. Ia yakin bahwa suatu hari anaknya pasti akan kembali pulang. Itulah teman-teman, setiap hari bapak ini selalu menunggu anaknya sambil memegang tongkatnya. Lalu satu ketika seorang pembantunya bertanya begini, "Mengapa Bapak selalu berdiri di sini? Apa yang kau tunggu?" Ia menjawab,
anakku. Aku menunggu anakku pulang. Lalu pembantu itu bilang begini, sudahlah Pak, bukankah ia telah menghancurkan harga dirimu? Bukankah dia harusnya sudah dihukum mati Pak, dirajam karena apa yang dilakukannya? Bukankah ia telah membuatmu terluka? Lalu bapak itu berkata begini, ya aku tahu apa yang dilakukannya, tapi aku akan tetap menunggunya pulang. Aku sudah memaafkannya. Lalu tiba-tiba pembantu gini, bagaimana bisa Bapak memaafkannya? Sudahlah Pak, dia sudah mati. Aku tidak tega melihat Bapak seharian terus menerus menunggu dia kedatangannya pulang. Apakah Bapak tidak lelah berdiri di situ terus? Lalu sang bapak berkata begini, diam. Aku yakin ia masih hidup. Aku yakin ia akan kembali ke rumah ini. Sekalipun ia mengatakan aku berhak melupakannya, aku tidak bisa melupakannya. Sekalipun ia mengatakan aku berhak menganggapnya mati, aku tidak bisa melakukannya. Aku ini bapaknya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Dia pasti akan kembali ke rumah ini. Dia itu anakku dan aku bapaknya. Aku sudah memaafkannya sebelum dia melakukan kesalahan itu. Dan aku akan selalu menunggunya pulang. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah kasih Allah. Ia menghambur-hamburkan kasihnya agar umat manusia selamat dari maut dan keluar dari kegelapan. Ia menghambur-hamburkan kasihnya agar manusia dapat mengasihi sebesar-besarnya. Dan salib Kristus itu adalah tanda yang paling jelas dari tindakan Allah menghambur-hamburkan kasihnya. Di dalam kematian Yesus, Allah sedang menghambur-hamburkan kasihnya agar kamu dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal dan keluar dari kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memang telah menghambur-hamburkan kasihnya agar kita hidup. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-11, ayat 12 juga mengatakan demikian. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya apa? Hamburan kasih Allah itu ada di dalam pribadi anaknya. Ada di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi teman-teman yang terkasih, 1 Yohanes pasal yang kelima itu juga mengatakan bahwa kalau kita tidak memiliki anak itu, maka hidup kita tidak pernah berubah. Kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus, maka hidup kita tidak akan berubah. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, milikilah Kristus. Terimalah Kristus dan jadikanlah dia sebagai Tuhanmu. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Teman-teman yang terkasih, itu sama seperti begini. Kamu mengidap kanker hati stadium 4. Lalu ada seorang mengatakan, oh, ini adalah obat yang paling manjur. Kalau kamu meminum obat ini, maka kamu akan sembuh. Lalu kamu mengatakan, iya aku tahu, obat itu akan menyembuhkanmu. Obat itu tidak akan menyembuhkanmu ketika engkau belum menjadikan dia di dalam hidupmu. Sebelum kamu melakukan tindakan untuk apa? Untuk bergantung kepada obat itu. Kamu tidak akan pernah bisa mengalaminya. Itulah yang dilakukan oleh Samuel, saudara-saudara yang terkasih. Ketika dia berada di kota yang jauh itu, Samuel menyadari bahwa ia telah berdosa kepada bapaknya. Ia telah menyakiti hati bapaknya. Ia melakukan yang tidak pantas. Lalu ia sadar bahwa aku harus kembali kepada bapakku. Bapakku akan menerima aku. Kalau dia nggak mau menerima aku sebagai anaknya, mau jadi pembantunya, itu pun tidak masalah bagiku. Lalu ia meninggalkan kota jauh dan pulang ke rumah bapak. Teman-teman yang terkasih, ketika Samuel kembali ke kampung,
ketika ia memasuki gerbang kampungnya, tak satu pun orang yang mengenalnya. Semua orang menganggap ia orang asing. Semua orang berjalan menjauhinya. Akan tetapi sang bapak yang tadi berdiri di tempat tinggi itu masih tetap berdiri di posisinya semula. Ia mengenali si Samuel. Ia tahu yang berjalan dari kejauhan itu adalah Samuel anaknya. Lalu seketika itu dia sadar ketika tidak ada orang yang mengenali Samuel. Ia tahu itu adalah anaknya, itu adalah Samuel yang dinanti-nantikannya. Lalu dia melemparkan tongkatnya. Lalu dia berlari kepada Samuel, ia melebarkan tangannya dan memeluk Samuel dan berkata, Samuel anakku, engkau telah kembali. Aku selalu menantikanmu. Aku tahu kamu akan kembali anakku. Lalu dia menangis begitu bersorak. Setelah itu dia berkata, anakku telah kembali. Sampai seluruh kampung mengatakan, anak yang mana? Anakku Samuel telah kembali. Mari kita berpesta. Kalau di awal saya mengatakan kasih manusia itu ghosting, tetapi kasih Allah itu hosting. Kalau kasih manusia itu hanya menjadikan engkau sebagai bayang-bayang, tidak jelas, tidak ada kasih, tidak ada komitmen, tidak ada keseriusan di dalamnya. Tetapi kasih Allah itu adalah kasih yang hosting. Dia menyambutmu pulang, dia membuka tanganmu. Berimajinasilah engkau kepada salib Kristus. Tangannya yang terbuka itu, itulah gambaran kasih Allah yang begitu besar. Ia sedang memanggilmu pulang. Ia yang berdiri di depan pintu itu selalu menunggumu pulang. Dan ia berkata, mari anakku pulang. Jangan takut, pulang saja. Engkau anakku, aku bapakmu. Pulang saja. Itulah janji Allah. Dan itulah kenapa Yesus Kristus harus menderita, saudara-saudara yang terkasih. Dia bukan menderita untuk sesuatu yang tidak bermakna. Dia menderita untuk engkau dan saya bisa kembali kepada Bapa, supaya kita memiliki kasih yang diperbaharui, supaya kasih kita yang telah salah arah itu diperbaharui oleh Allah sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan Kristus di dalam diri kita. Adik-adikku yang terkasih, izinkan hari ini saya mengingatkanmu. Kalau selama ini kamu hidup menjadikan I in the center of my life and I in the center of this world, dan itu hanya akan menimbulkan kesakitan dalam dirimu dan kesakitan pada orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita dengan sadar menyatakan bahwa I am not in the center, but Christ is, maka kita akan memperoleh pembebasan. Kita tidak akan tersakiti dan kita tidak akan menyakiti orang lain. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, lihatlah kepada salib yang menjadi representasi kasih Allah. Salib itu adalah gambar kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang dihambur-hamburkannya kepadamu dan kepada saya. Mari datang dan hampiri tahtanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Adik-adikku yang terkasih, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terluka karena apa yang telah manusia lakukan. Mungkin kita terluka karena perlakuan kasar orang tua kita. Mungkin kita terluka karena perbuatan jahil teman-teman kita. Mungkin kamu terluka karena kamu dibully, dirundung oleh teman-temanmu. Mungkin kamu terluka karena kamu ditolak. Mungkin kamu terluka karena kamu berbeda dengan orang di sekitarmu.
Mungkin kamu tersakiti oleh perkataan orang lain, perbuatan orang lain, tindakan orang lain. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk memperbaharui kasih itu. Ingatlah, kasih manusia telah salah arah. Jangan percaya kepada kasih manusia. Kasih manusia telah tercemar oleh dosa. Mungkin kamu berpikir kita adalah korban. Tetapi ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, ketika bibir kita sulit untuk berkata, "Aku memaafkanmu," maka itu pun menunjukkan kasih kita juga telah salah arah. Karena kita mengukurkan segala sesuatu menurut diri kita. Adik-adikku yang terkasih, kamu dan saya membutuhkan Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita akan memiliki kasih yang baru ketika kita berada di dalam Kristus dan ketika Kristus merajai hidup kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, izinkan aku bertanya sekali lagi kepadamu. Maukah engkau hari ini datang kepada Tuhan, mengakui keberdosaan kita, dan menyadari bahwa kita harusnya dihukum oleh Allah, tetapi Kristus telah menanggung hukuman itu? Maukah engkau mengaku di hadapan Allah yang Maha Tahu bahwa kita seharusnya dimurkai oleh hukuman Allah? Maukah engkau hari ini bertobat dan berkata, "Tuhan, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah berdosa kepada Allah. Aku tidak menghargai Engkau di dalam hidupku. Ampunilah aku." Jika ada yang mengatakan demikian, buatlah tanganmu di dadamu sebagai tekad yang baru di hadapan Allah. Dan jika di antara adik-adik sekalian ada yang tidak bisa menang terhadap kebencian, selalu gagal untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, saya tahu secara manusia itu sulit sekali untuk dilakukan. Tetapi saya punya keyakinan ketika Kristus menjadi raja di dalam hidupmu dan kita percaya kepadanya, maka pengampunan itu akan mudah kita hambur-hamburkan. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, jika ada hari ini engkau yang merespons kepada firman Tuhan dan berseru kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, selamatkanlah aku daripada kebencian ini. Selamatkanlah aku daripada keinginan hatiku untuk mendendam ini. Aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang pribadi. Aku mau membiarkan Kristus menjadi Raja di dalam hatiku, sehingga aku bisa mencurahkan kasih kepada orang lain." Jika ada yang mengatakan demikian, taruhlah tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi setiap orang yang telah menaruh tangannya di dada. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh rahmat,
Bapa yang telah menghambur-hamburkan kasih di dalam kematian Yesus Kristus, di dalam pengorbanan Tuhan kami yang hidup itu dari kematian, kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana doa kami kepada Allah, kami menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami tahu tanpa Yesus maka hidup kami akan binasa. Tanpa Yesus maka hidup kami tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa Yesus maka kami tidak akan memperoleh sesuatu, ya Tuhan, keselamatan daripadamu. Oleh karena itu kami menaruhkan dan mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepadamu untuk setiap saudara yang telah menaruh tangannya, yang sepanjang mungkin hidupnya dia begitu mengalami banyak kesakitan, dia begitu banyak mengalami penderitaan oleh karena perlakuan orang lain, sehingga sulit baginya untuk meminta ampun. Tuhan, kami telah mengaku dan berseru bahwa kalau bukan Tuhan memperbaharui hati kami, maka kami tidak akan pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, demi kemurahan-Mu sendiri, kiranya Tuhan mengampuni kami yang suka memandang orang lain dengan iri, dengan dendam. Sebaliknya Tuhan, taruhlah hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau mengampuni di dalam diri kami. Tuhan, kami tidak mau hidup sepanjang usia kami, sepanjang hidup kami, sepanjang hayat kami dengan diperbudak oleh iri, oleh dendam, oleh keinginan, kemarahan untuk orang lain. Tapi sebaliknya, kami ingin sepanjang hayat hidup kami ini ya Tuhan, kami penuh dengan kasih yang mengampuni. Kami penuh dengan kasih yang memberikan maaf kepada orang lain. Inilah doa kami. Penuhilah kami ya Tuhan. Perbaharuilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk sapaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Kasih manusia tidak bisa sempurna. Saat kita menaruh kasih pada manusia, yang ada akan mendatangkan kesakitan. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang hosting, yang menunggu kita selalu untuk datang kepadanya. Untuk merespon firman Allah yang telah kita dengar, mari kita nyanyikan pujian kita, Dia sungguh baik. Dalamku. Dia ada di dalamku,
mendengarkan warta dan doa syafaat yang disampaikan oleh Dea Simanjuntak. Shalom, warta kita kali ini bersyukur buat ibadah spesial Paskah pada hari ini, Minggu 11 April 2021, dengan tema Kasih yang Menyelamatkan, dengan pembicara yaitu Bang Jupa Haloho, dengan MC Kak Natasha, dengan operator dan teknisi yaitu Kak Jelita, Bang Deo, Kak Putri Amelia, dan juga Kak Urfa. Dengan keyboard ada Bang Satria, dengan gitar ada Kak Amel, dengan bass ada Bang Bungaran, dengan drum kits ada Bang Yosua, dengan pewarta dan doa syafaat dengan saya sendiri Dea, dan dengan kesaksian yaitu Kak Promas. Bersyukur kali ini ada teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai 11 April 2021. Untuk itu, dia mengundang teman-teman yang berulang tahun agar mengisi kolom chat kita dengan mencantumkan nama, tanggal lahir, asal sekolah, dan juga harapan-harapannya ya. Mari kita bersama-sama bernyanyi Selamat Ulang Tahun. Nah, teman-teman, Dea juga akan menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita ini. Untuk itu, kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, boleh mengisi kolom chat kita dengan menyertakan nama, asal sekolahnya di kolom chat kita ya. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Selamat datang kami ucapkan. Ya teman-teman semuanya, buat teman-teman yang ulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai 11 April 2021 ini, dia mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman, dan juga semoga di usia yang baru ini, semua harapan yang teman-teman inginkan bisa teman-teman raih, dan juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di PMS, di ibadah kita ini, dia berharap di ibadah selanjutnya teman-teman dapat bergabung juga ya. Nah teman-teman, Dea akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbagi firman Tuhan yang didapatkan dari khotbah tadi
dengan cara memposting di Instagram kita masing-masing atau menstorykan di Instagram kita masing-masing. Namun terlebih dahulu, dia meminta kepada teman-teman semuanya untuk memfollow Instagram kita, itu Persis Medan. Ayo sekarang, ayo. Iya teman-teman semuanya, ketika nanti teman-teman ingin memposting di Instagram masing-masing atau menstorykan di Instagram masing-masing, jangan lupa ya untuk men-tag Instagram kita yaitu @persistemmedan. Dan kali ini dia juga akan mengajak teman-teman untuk membuka Google Form yang berisikan follow up kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Ayo teman-teman sekarang kita membuka Google Form. Linknya bisa teman-teman lihat di Zoom kita. Ayo teman-teman semuanya buka Google Form-nya yang berisikan tentang follow up. Nah teman-teman, sembari teman-teman sedang membuka Google Form yang berisikan follow up, Dea di sini akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu sebenarnya kelompok kecil. Nah, teman-teman semuanya, kelompok kecil itu adalah satu kelompok yang dibentuk sengaja dengan tujuan di mana kita sama-sama membahas firman Tuhan. Dan teman-teman semuanya, pastinya ada kakak atau abang yang memimpin kita untuk semakin memahami firman Tuhan, menjalin persahabatan antara kita, dan berjuang bersama hidup seperti yang Tuhan inginkan di masa siswa kita ini loh. Ayo teman-teman semuanya, yang ingin dikelompokkan boleh sekarang membuka Google Form dan mengisi follow up-nya ya. Dia tunggu. Nah, sekarang dia akan membawakan doa syafaat. Kita satukan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan kali ini ya Bapa. Kami masih dapat berkumpul Bapa di ibadah kami ini Bapa. Bapa, terlebih kami menyadari bahwa raga, hati, dan pikiran kami masih Bapa memiliki banyak kekurangan. Masih sering berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak. Namun, Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Kami tahu Bapa, begitu baiknya Engkau di dalam hidup kami ini. Bahkan sampai hari ini pun, Engkau masih mengasihi kami sebagai seorang bapa yang mengasihi anaknya. Kami tahu Bapa, begitu baiknya Engkau Bapa. Engkau telah mengizinkan kami untuk menjalankan ibadah ini Bapa. Kami mau berdoa Bapa kepadamu memohon untuk setiap pelayan-pelayan ibadah. Tolong Bapa, Engkau berkati, yaitu pembicara kami Bang Jupa, MC, BV, para operator, pemusik, dan semuanya Bapa. Biarkan Bapa, kami Bapa bisa semakin melayani Bapa. Kami bisa menjadi pelayan yang terbaik untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa kepadamu
untuk kesehatan kami semuanya Bapa. Kiranya Bapa Kau berkati kami dalam kesehatan kami. Kau lindungi kami Bapa. Urapi kami ya Bapa. Jauhkan Bapa segala mara bahaya dari kami. Jauhkan segala virus corona dari kami ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk pengurus persisten, staf-staf yang ada di persisten, dan juga kakak-kakak TPS ya Bapa. Kami mau berdoa kepada mereka semua Bapa. Buat kakak-kakak kami yang sedang berada pada perkuliahannya. Kiranya Kau berkati mereka Bapa dalam setiap perkuliahannya. Biarlah Bapa hikmat kebijaksanaan, kepintaran, kesehatan Bapa Kau berikan kepada mereka, agar mereka dapat Bapa menyelesaikan Bapa perkuliahan mereka dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan kakak-kakak kami ini yang sedang dalam mencari pekerjaan. Kiranya Bapa, Kau berkati mereka Bapa dalam setiap langkah mereka Bapa. Kau mudahkan Bapa mereka, Kau tunjukkan kepada mereka Bapa di mana Bapa pekerjaan mereka sebenarnya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan buat kakak-kakak kami yang sedang kerja. Kiranya Bapa, Kau berikan Bapa kesehatan yang lebih kepada mereka. Kau berikan juga Bapa hikmat akan kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalani pekerjaannya, dan juga Bapa berkati Bapa mereka, berikan kelimpahan rezeki daripadamu kepada mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tak lupa untuk mendoakan kakak-kakak kami yang sedang mencari pasangan hidupnya Bapa. Kiranya Bapa, Kau mudahkan Bapa, Kau pertemukanlah mereka dengan pasangan yang sepadan dengan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga ingin Bapa berdoa Bapa buat pengurus-pengurus PA sekolah yang ada di Kota Medan ini ya Bapa. Tolong Bapak berkati kami semuanya Bapak, pengurus-pengurus PA ya Bapak. Kami juga ingin berdoa Bapak, khususnya Bapak, untuk SMA Negeri 1 Medan ya Bapak. Biarkan Bapak relasi mereka dengan pengurus serta pembina terjalin dengan lebih baik lagi Bapak. Dengan SMA 4 ya Bapak, berkati mereka Bapak dalam setiap pelayanan mereka. Biarkan Bapak mereka semakin baik lagi Bapa, mereka semakin semangat lagi dalam pelayanan dan juga pendidikan tiap pengurus mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa kepadamu ya Bapa buat SMA Negeri 5 Medan ya Bapa. Biarkan Bapa setiap rencana yang mereka rencanakan, tiap pengurus Bapa dapat berjalan lebih baik lagi dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa Bapa berdoa untuk SMA Negeri 12 Medan ya Bapa. Biarkan Bapak SMA Negeri 12 Medan Bapak dapat menjalin hubungannya, menjalin relasinya yang baik lagi Bapak dengan sesama pengurus dan juga pembina Bapak agar lebih semangat lagi dalam hal pelayanannya Bapak. Kami juga tidak lupa Bapak ingin berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami ini Bapak. Biarkan Bapak kami Bapa memohon kepadamu, kami berdoa khususnya Bapa untuk bangsa kami ini Bapa Indonesia, bangsa di mana kami Bapa tinggal Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku agama Bapa. Tolong Tuhan satukanlah hati kami semuanya Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang terbaik Bapa bagi negeri ini. Tak lupa kami juga ingin Bapa mendoakan para pemimpin-pemimpin negara kami ini Bapa. Dari presiden, jajaran menteri lainnya, hingga para pimpinan di bawahnya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat akan kebijaksanaan, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa kepadamu ya Bapa untuk studi kami ya Bapa.
Kiranya Bapa berkati kami dalam pendidikan kami ini, Bapa. Tolong Tuhan, hadirlah Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing, memberkati kami, melindungi kami, dan juga Bapa, memberikan hikmat akan kebijaksanaan daripada-Mu kepada kami, Bapa. Agar kami, Bapa, semakin semangat lagi dalam menggali ilmu, Bapa. Semakin semangat lagi, Bapa, untuk mengejar segala mimpi yang ada terukir di hati kami, ya Bapa. Kami yakin dan percaya kepada-Mu, Bapa. Setiap mimpi yang ingin kami dapat kami raih. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa kepada-Mu, ya Bapa. Masa-masa COVID ini, Bapa, kami sekolah melalui online, ya Bapa. Namun biarkan Bapa dengan cara online ini tidak menghalangi kami, Bapa, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu, Bapa. Tolong Bapa bantu kami, Bapa, dalam pendidikan kami ini. Kami juga ingin mendoakan kakak-kakak kami, Bapa, yang akan melaksanakan UTBK, Bapa. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka, Bapa. Kau lihat setiap usaha mereka, Bapa. Kami yakin dan percaya, Bapa. Janji-Mu, yaitu setiap usaha yang telah kami lakukan, pasti akan ada hasilnya, Bapa. Kami yakin dan percaya. Kami berangkatkan, Bapa. Kami mendoakan kakak-kakak kami ini, Bapa, agar mereka, Bapa, bisa menjawab setiap soal demi soal di UTBK nantinya, Bapa. Ya Bapa, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat kepada-Mu, Bapa. Kiranya Bapa, hapuskan segala dosa kami tersebut, Bapa. Lindungi kami, Bapa. Kau berkati kami, Bapa. Kau jauhkan dari segala mara bahaya dari kami, Bapa. Tutup bungkus kami dalam kasih karunia-Mu saja, Bapa. Lindungi Bapa juga orang tua kami, Bapa. Berikan kepada mereka kesehatan dan juga Bapa kelimpahan rezeki, Bapa. Agar kedua orang tua kami dapat menyekolahkan kami, Bapa. Agar mereka juga dapat menafkahi kami anak-anaknya, Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kini hidup jadi berbeda. Kulihat dunia seperti Tuhan melihat. Masa muda hanya sesaat, tapi yang kuberikan dan kupersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Untuk menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu komitmen kita hanya untuk Tuhan. Jadi berbeda. Sepanjang hayat ku berikan
jadi berbeda. Hidup jadi berbeda. Kulihat dunia seperti Tuhan melihat, bukan aku jadi pusatnya. Bagiku Tuhan segalanya. Masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan. Janji ini akan ku paham, sepanjang hal yang ku berikan hanya untuk Tuhan. Oh, 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 hanya untuk Tuhan. Kepada Bang Jupa dipersilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kasih yang menyelamatkan yang telah Engkau nyatakan, Engkau hamburkan kepada kami, itu bisa terus mengasihi kami untuk menularkan kasih ini kepada banyak orang lain. Kiranya Roh Kudus Tuhan menetapkan hati kami dan terus memelihara komitmen dan keputusan yang kami ambil hari ini. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi seluruh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan memelihara setiap jaringan. Terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan. Terima kasih untuk doa yang kami naikkan. Terima kasih juga untuk setiap pujian yang menguatkan hati kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kepadamulah segala kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Bang. Selamat Paskah juga, Bang. Kepada teman-teman jangan keluar room dulu ya. Kita mau ngadain sesi dokumentasi, mau di screenshot. Oke teman-teman, boleh hidupin kameranya ya. Kita ada 46 orang, jadi 2 slide. Aku nggak tahu teman-teman ada di slide mana, tapi standby aja senyum ya. Oke teman-teman, udah dihidupin semuanya. Ini masih ada Gloria, Ivana, Jesly, Sansiro, Minerva, Posmar. Ayo teman-teman kita hidupin kameranya ya. Oke, udah. Nggak pertama kan. Oke teman-teman, tanya, tunggu ya. 1, 2, ini kan kita ya. Oke, sekarang slide 2 ya. Aku nggak tahu teman-teman di slide mana, tapi senyum aja.